Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala al-Qur'ana ala 'abdihi wa rasulihi Muhammad ibn Abdullah liyakuna basyiran wa nadhira wa sirajan munira. Kita lanjutkan membaca mukhtasar tafsir Al-Baghawi. Tibalah saatnya kita memasuki ayat yang ke-25 dalam surat Al-Baqarah. Terlebih dahulu kita baca ayatnya sebelum kita membaca mukhtasar tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Wabashir, dan berikanlah kabar gembira alladzina, kepada orang-orang amanu, yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal as-salihati, amalan-amalan saleh, anna lahum, sesungguhnya mereka jannatin, mendapatkan sorga-sorga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, kullama, ketika ruziqu, mereka diberi rizki, minha, darinya, min samaratin, berupa buah-buahan, rizqan, menjadi rizki, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi, inilah, ruziqna, yang kami telah diberikan rizki, min qablu, dari semenjak sebelumnya, wa utu, dan mereka diberikan bihi, dengannya mutasyabihan, buah-buahan yang serupa, walahum, dan mereka fiha, di dalam sorga, azwajun, memiliki pasangan-pasangan, mutahharatun, yang disucikan, wahum, dan mereka fiha, di dalam sorga, khalidun, mereka kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya agar mengabarkan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa mereka akan mendapatkan surga yang mengalir sungai-sungai dari bawah surga itu. Ketika mereka diberikan rezeki di surga berupa buah-buahan, mereka mengatakan, ini yang pernah kami diberikan rezeki sebelumnya. Dan mereka diberikan yang serupa. Mereka di dalam surga akan mendapatkan pasangan-pasangan yang suci, dan mereka kekal di dalam surga. Mari kita baca mukhtasar tafsirnya. Qauluhu, perkataan Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, wabashiril ladzina amanu, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, ay akhbir, kabarkan, berilah kabar. Wal bisyarah, kabar gembira itu adalah kullu khabarin sidqin tataghayyaru bihi basyaratul wajhi.
Jadi namanya bisyarah, ya. Bisyarah itu adalah setiap informasi yang benar, tataghayyaru, yang akan menjadikan sebab berubah dengannya kulit wajah. Kulit wajah biasanya kalau dapat kabar kan kulit wajahnya menjadi berubah. Raut mukanya berubah ketika mendapatkan kabar. Iya kan? Sesuai dengan kabarnya. Wa yusta'malu fil khairi wasyarri. Dan kabar itu bisa dalam kebaikan dan keburukan. Wa fil ghairi aghlabu, dan dalam kabar kebaikan itu yang paling dominan. Artinya kata-kata bisyarah yang dari fi'il amr basyir, berilah kabar gembira, itu sebenarnya dalam bahasa Arab bisa digunakan untuk kabar gembira yang baik ataupun kabar yang buruk. Tapi yang paling dominan dalam bahasa Arab adalah namanya bisyarah, itu kabar kebaikan. Walaupun kadang-kadang dalam bahasa Arab nanti juga digunakan bisa juga untuk kabar keburukan. Seperti penduduk neraka diperintahkan wabashirhum bi'adzabin alim, gitu kan. Berikanlah kabar kepada mereka azab yang sangat pedih, gitu ya. Wa amilus salihat, dan mereka mau beramal saleh. Artinya amal saleh adalah ay al-fa'alatis salihat. Artinya adalah perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Yakni maksudnya adalah al-mu'minina, orang-orang yang beriman, alladzina, yang mereka itu mereka min ahli ta'at. Orang-orang yang beriman yang mereka ahli ketaatan. Makanya dikatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat. Qala Mu'adzun, sahabat Mu'adz berkata, al-amalus salihu alladhi fi arba'atu asya'. Amal saleh, ya, amal saleh itu di dalamnya ada 4 perkara, yaitu al-ilmu wan niyatu was sabru wal ikhlasu, kata Mu'adz bin Jabal. Jadi sahabat Mu'adz bin Jabal menafsirkan amal saleh itu ada 4. Ilmu, niat, sabar, dan ikhlas, kata Mu'adz bin Jabal. Berarti seseorang beriman dan beramal soleh, berarti beramal soleh dia punya berilmu, punya niat, sabar, dan ikhlas menjalankan. Balasannya anna lahum jannat, sesungguhnya mereka akan mendapatkan surga. Balasan orang yang beriman yang beramal soleh. Jannat itu jam'ul jannati, kata jamak dari jannah. Apa itu jannah? Wal jannatul bustanul ladzi fihi ashjarun musmiratun. Jannah dalam bahasa Arab itu adalah kebun yang di dalamnya ada pohon-pohon yang berbuah. Itu dalam bahasa Arab. Summiyat biha jannah, surga disebut dengan nama jannah lijtinaniha wa tasatturiha bil ashjar. Ya, jannah, surga disebut jannah, dinamakan jannah karena tersembunyinya dan tertutupnya dengan pepohonan. Ya, makanya nanti di surga itu banyak pohon-pohon yang berbuah, ya. Wa qala al-Farra, dan Imam al-Farra berkata, al-jannatu ma fihin nakhil. Jannah itu adalah tempat yang di dalamnya ada pohon-pohon kurma. Wal firdausu ma fihil karam. Dan firdaus, surga firdaus itu adalah apa? Tempat yang di dalamnya ada kemurahan-kemurahan Allah. Ya, karena surga kan isinya adalah kenikmatan, dan itu adalah kemurahan dari Allah kan, ya. Jadi dikaitkan dengan makna bahasa. Ya. Tajri min tahtiha, yang mengalir dari bawah surga, min tahti, maksudnya adalah min tahti ashjariha wa masakiniha. Maksudnya adalah mengalir dari bawah pohon-pohon dan dari bawah tempat tinggalnya penduduk surga, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-miyahu, sungai itu adalah al-miyahu fil anhar, yaitu sungai-sungai yang yaitu air yang ada di sungai. Anhar adalah air yang ada di sungai maksudnya. Li'anna nahra la yajri, karena sesungguhnya sungai tidak mengalir, yang mengalir adalah airnya kan begitu. Makanya tajri min tahtil anhar, maksudnya yang mengalir dari bawah surga apa? Sungai-sungai, maksudnya air yang ada di sungai.
Karena yang mengalir itu sungai ya. Yang mengalir itu air yang ada di sungai, bukan sungainya, karena sungai tidak bisa mengalir. Wakila, dan dikatakan min tahtiha ay bi amrihim. Ya, mengalir dari bawah surga itu bi amrihim, dengan perintah mereka. Jadi penduduk surga itu bisa memerintahkan air mengalir dari bawah mereka. Ya. Wal anharu jam'u nahrin. Anhar itu kata jamak dari nahr. Summiya bihi, dinamai dengan nama nahr lisi'atihi wa diyaihi, karena luasnya dan karena cahayanya. Ya. Jadi sungai disebut sungai itu kan luas ya. Airnya luas dan bercahaya kan. Air itu di sungai itu kalau dari jauh kelihatan kayak ada cahaya, apalagi kalau diterpa dengan terik matahari atau cahaya rembulan. Wa minhu an-naharu. Ya. Di antaranya adalah an-nahar. An-nahar artinya siang, ya kan? Kenapa disebut an-nahar, disebut siang? Karena bercahaya. Alah, an-nahru jamaknya anhar. Ya, yang artinya sungai itu juga disebut an-nahru. Jamaknya al-anhar karena apa? Karena luas dan ada cahaya di sungai. Kullama matama, kapanpun, ruziku, kapan saja mereka diberi rezeki, ut'imu, diberi makanan, minha dari surga itu, minal jannah, min samaratin, dari buah-buahan, samrah, ya, wa min silah di sini ya, samratan. Artinya ruziku minha samratan, minnya min silah, ya, karena ruziku di situ mutaaddi tanpa huruf jar. Rizqan menjadi rezeki, maksudnya menjadi makanan. Diberi rezeki buah-buahan untuk dimakan. Qalu, maka ketika itu mereka mengatakan, ketika diberi buah-buahan, qalu, mereka mengatakan, hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka mengatakan, inilah apa yang direzekikan kepada kami sebelumnya. Qila, dikatakan, min qablu fid dunya. Maksudnya dari sebelumnya itu maksudnya di dunia. Ya, di dunia pernah diberi makanan yang serupa seperti itu yang di surga. Ya, rupanya serupa gitu. Bentuknya serupa. Wakila, dan dikatakan as-samaru fil jannati mutasyabihatun fil launi mukhtalifatun fit ta'mi. Dan dikatakan bahwasanya buah-buahan di surga itu mutasyabihatun, saling menyerupai di dalam warna, serupa warnanya, akan tetapi mukhtalifatun fit ta'mi, berbeda rasanya. Maksudnya apa? Buah-buahan yang ada di surga itu dari sisi warna, bentuk ada yang sama dengan buah-buahan yang di dunia, tapi rasanya beda. Yang di surga jelas kenikmatan yang sempurna, di dunia banyak kekurangan. Jadi hanya serupa dalam warna atau bentuk. Fa idza ruziqu thamaratan ba'da ukhra, maka ketika mereka penduduk surga diberi rezeki buah, satu buah setelah buah yang lain, dhannu annahal ula, maka mereka menyangka itulah yang pertama. Ya, artinya pertama kali didapatkan, padahal sebelumnya sudah ada. Tapi setiap mendapatkan buah yang baru, dia merasakan seakan-akan itu baru. Ini menunjukkan kenikmatan surga itu tidak pernah hilang. Jadi dikasih buah yang kemarin, dikasihkan lagi sekarang, itu rasanya sudah berbeda, berlipat, lebih nikmat, sehingga penduduk surga merasakan seakan-akan nikmat surga itu selalu baru. Nikmat yang kemarin diberikan, yang sekarang itu nikmatnya berbeda lagi, lebih enak lagi. Subhanallah, sehingga mereka selalu merasakan nikmatnya itu baru. Wa utubihi, dan mereka diberikan dengannya rizqan, sebagai rezeki, mutasyabihan, diberikan yang serupa. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, wa Mujahid, dan Imam Mujahid, wa Rabi, dan Imam Rabi, mutasyabihan, maksudnya mutasyabihan fil alwani, serupa di dalam warna atau bentuk, mukhtalifan fit tu'umi, akan tetapi berbeda rasanya. Wa qala al-Hasan wa Qatadah, dan Imam Al-Hasan dan Qatadah berkata, mutasyabihan ay yashbihu ba'daha ba'dan fil jaudah.
yaitu sebagiannya menyerupai sebagian yang lain dari sisi kebagusannya. Ai kulluha khiyarun, artinya semuanya adalah pilihan terbaik. La radalata fiha, tidak ada buruknya sama sekali buah-buahan di surga itu. Wa qala Muhammad bin Ka'bin yashbihu samrad dunya. Muhammad bin Ka'ab mengatakan yaitu buah di surga itu menyerupai buah di dunia. Ghaira annaha atyabu, hanya saja bahwasanya buah di surga itu lebih baik, lebih bagus. Wakila mutasyabihan, dan dikatakan mutasyabihan fil ismi mukhtalifan fit ta'mi, serupa dalam nama, mukhtalifan fit ta'mi, beda rasa. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, laisa fid dunya mimma fil jannati ilal asami, tidak ada di dunia, mimma fil jannah, tidak ada di dunia sesuatu yang ada di surga melainkan itu hanya nama, sama namanya saja. Apa saja yang ada di surga yang itu ada di dunia itu hanya kesamaan nama saja. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, walahum fiha, dan mereka penduduk surga di dalam surga, fil jinan, di dalam surga, azwajun, memiliki pasangan-pasangan, pasangan-pasangan nisaun wa jiwar, pasangan-pasangan yaitu wanita-wanita dan bidadari-bidadari, yakni minal huril ain, yaitu bidadari yang memiliki mata yang indah. Mutahharatun, yaitu pasangan-pasangan yang disucikan, disucikan minal ghaiti wal bauli wal haidi wal nifas, disucikan dari berak, ya. Wanita surga tidak berak, dari kencing tidak ada kencing, wal haid tidak ada haid, nifas dan suci dari nifas, wal busaqi suci dari ludah, wal mukhalati dan kotoran yang tercampur, wal mani dan suci dari mani, wal walad dari anak, wa kulli qadharin dan suci dari semua kotoran, ya. Jadi pasangan di surga itu suci, ya. Tidak BAB, tidak buang air kecil, tidak haid, tidak nifas, tidak punya ludah, tidak punya kotoran yang tercampur, tidak punya mani, tidak punya anak, tidak punya kotoran apapun, suci. Wakila, dan dikatakan mutahharatun masawi'il akhlaq, disucikan dari berbagai buruknya akhlak. Dua-duanya mereka, pasangan-pasangan di surga disucikan dari kotoran yang sifatnya materi dan kotoran-kotoran perilaku, kotoran akhlak, gitu ya. Jadi luar dalamnya suci, akhlaknya suci, kemudian tubuhnya suci, ya, suci secara materi dan suci secara maknawi. Masya Allah. Wahum fiha, dan ahli surga itu di dalam surga khalidun, ahli surga di surga itu kekal. Apa artinya kekal? Daimuna, mereka selalu ada, la yamutuna fiha. Ahli surga di surga kekal maksudnya selalu ada dan tidak akan mati. Wala yakhrujuna minha, dan tidak akan keluar dari surga, kekal di surga selama-lamanya. Subhanallah.